Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F akan menjelaskan tentang chapter 16, The Production Cycle. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Anggita Rahma dengan NPM akhir 249, Fatimatu Zahro dengan NPM akhir 250, Nur Latifah dengan NPM akhir 253, Amalia Mustafa dengan NPM akhir 259, dan Dina Lestari dengan NPM akhir 265. Siklus produksi adalah serangkaian kegiatan bisnis dan operasi pemrosesan informasi yang berulang terkait dengan pembuatan produk. Gambar ini menunjukkan siklus aplikasi sistem informasi akuntansi yang meliputi beberapa siklus utama dalam suatu perusahaan, yaitu yang pertama production cycle atau siklus produksi, yang mana siklus produksi adalah siklus utama dalam produksi barang yang menghubungkan berbagai siklus lainnya. Yang kedua, revenue cycle atau siklus pendapatan, menerima pesanan pelanggan dan memberikan informasi tentang perkiraan penjualan ke siklus produksi serta barang jadi setelah produksi selesai. Yang ketiga, expenditure cycle atau siklus pengeluaran, mengelola pengadaan bahan baku dan biaya overhead produksi. Siklus ini menerima permintaan pembelian dan dari siklus produksi. Yang keempat, human resources management atau payroll cycle, siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian, memastikan ketersediaan tenaga kerja untuk siklus produksi dan mengelola biaya tenaga kerja. Yang kelima, general ledger dan reporting system, sistem buku besar dan pelaporan, mencatat semua transaksi yang terjadi dalam siklus-siklus lainnya, termasuk biaya barang yang diproduksi dan laporan untuk manajemen. Yang keenam, manajemen, menerima laporan dan data dari siklus lainnya untuk pengambilan keputusan. Lalu ada sistem informasi siklus produksi bagian proses. Berkas bill of material menyimpan informasi tentang komponen produk dan berkas daftar operasi berisi informasi tentang cara memproduksi setiap produk. Departemen teknik mengakses kedua berkas tersebut untuk mengembangkan spesifikasi produk dan merancang produk serupa. Departemen ini juga mengakses buku besar dan berkas inventaris untuk informasi yang diperlukan guna menghitung biaya desain produk alternatif. Departemen penjualan memasukkan informasi tentang perakiraan penjualan dan pesanan pelanggan. Departemen perencanaan produksi menggunakan informasi tersebut ditambah data tentang tingkat inventaris terkini untuk mengembangkan jadwal produksi induk dan membuat catatan baru dalam berkas pesanan produksi guna mengotorisasi produk barang tertentu. Pada saat yang sama, catatan baru ditambahkan ke berkas pekerjaan dalam proses untuk mengumpulkan data biaya. Permintaan material dikirim ke Departemen Penyimpanan Inventaris guna mengotorisasi pelepasan bahan baku. Antar muka manufaktur terintegrasi mengirimkan instruksi terperinci ke stasiun kerja pabrik. Antarmuka CIM juga mengumpulkan data biaya dan operasional yang digunakan untuk memperbarui berkas pekerjaan dalam proses dan pesanan produksi. Kemudian ancaman dan kontrol. Ancaman pertama adalah risiko data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Data yang tidak akurat tentang operasi pabrik dapat mengakibatkan perhitungan biaya produk dan penilaian inventaris yang tidak tepat. Catatan inventaris yang tidak akurat dapat mengakibatkan kegagalan untuk memproduksi barang jadi tepat waktu atau produksi yang tidak perlu. Kesalahan dalam spesifikasi produk atau daftar bahan baku dan daftar operasi dapat mengakibatkan produk yang dirancang dengan buruk. Ancaman lainnya adalah pengungkapan informasi produk yang tidak sah, seperti rahasia dagang dan perbaikan proses yang memberikan perusahaan keunggulan kompetitif. Ancaman umum ketiga adalah hilangnya atau rusaknya data produksi.
Basis data siklus produksi harus dilindungi dari kehilangan atau kerusakan yang disengaja maupun tidak disengaja. Langkah pertama dalam siklus produksi merupakan desain produk, yang mana bertujuan untuk menciptakan produk yang memenuhi persyaratan pelanggan dalam hal kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas sekaligus meminimalkan biaya produksi. Kriteria ini seringkali saling bertentangan sehingga membuat desain produk menjadi tugas yang sangat menantang. Kemudian memasuki proses. Aktivitas desain produk menghasilkan dua keluaran. Yang pertama yaitu daftar bahan baku yang mana menentukan nomor komponen, deskripsi, dan juga jumlah setiap komponen yang digunakan dalam produk jadi. Lalu yang kedua adalah daftar operasi yang menentukan urutan langkah yang harus diikuti dalam pembuatan suatu produk, peralatan mana yang akan digunakan, dan berapa lama setiap langkah harus dilakukan. Alat seperti perangkat lunak manajemen siklus hidup produk atau PLM dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses desain suatu produk. Yang mana perangkat lunak PLM ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu perangkat lunak desain perbatuan komputer atau CAD yang berguna untuk merancang produk baru, kemudian perangkat lunak manufaktur digital yang menstimulasikan bagaimana produk tersebut akan diproduksi, dan juga yang terakhir yaitu perangkat lunak manajemen data produk yang menyimpan semua data yang terkait dengan produk. Yang mana perangkat lunak CAD ini memungkinkan produsen untuk merancang dan juga menguji model 3 dimensi virtual dari suatu produk sehingga menghilangkan biaya yang terkait dengan pembuatan dan penghancuran prototipe berupa fisik. Selain itu, perangkat lunak CAD memfasilitasi kolaborasi oleh tim desain yang tersebar di seluruh dunia dan juga menghilangkan biaya yang terkait dengan pertukaran salinan statis dari desain produk. Gambar di bawah merupakan salah satu contoh dari daftar bahan baku dan juga daftar operasi. Kemudian ancaman dan pengendalian. Desain produk yang buruk akan menaikkan biaya dalam beberapa cara, seperti menggunakan terlalu banyak komponen unik saat memproduksi produk serupa, meningkatkan biaya yang terkait dengan pembelian dan juga pemeliharaan persediaan bahan baku. Hal ini juga sering mengakibatkan proses produksi yang tidak efisien karena kompleksitas yang berlebihan dalam mengubah dari produksi satu produk ke produk lainnya. Produk yang dirancang dengan buruh juga lebih mungkin menimbulkan biaya garansi dan juga perbaikan yang tinggi. Maka, untuk mengurangi ancaman ini, akuntan harus berpartisipasi dalam aktivitas desain produk. Karena 65% hingga 80% biaya produk ditentukan pada tahap proses produksi ini, yang mana akuntan dapat menganalisis bagaimana penggunaan komponen alternatif dan perubahan pada proses produksi memengaruhi biaya. Selain itu, akuntan dapat menggunakan informasi dari siklus pendapatan tentang biaya perbaikan dan garansi yang terkait dengan produk yang ada untuk mengidentifikasi penyebab utama kegagalan produk dan menyarankan peluang untuk mendesain ulang produk guna meningkatkan kualitas. Kemudian langkah kedua dalam sebuah siklus produksi adalah perencanaan dan juga penjadwalan, yang mana bertujuan untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek sambil meminimalkan persediaan bahan baku dan barang jadi. Metode perencanaan produksi. Dua metode umum perencanaan produksi adalah perencanaan sumber daya manufaktur dan juga lean manufacture. Perencanaan sumber daya manufaktur atau MRP2 merupakan perluasan dari perencanaan kebutuhan material yang sebelumnya telah dibahas dalam bab 15 yang berupaya untuk menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan yang diramalkan. Sistem MRP2 ini sering disebut sebagai push manufacturing karena barang diproduksi dengan harapan permintaan pelanggan. Sama seperti MRP2 yang merupakan perluasan dari sistem pengendalian persediaan MRP, Lean Manufacturing memperluas prinsip sistem persediaan just in time yang sebelumnya telah dibahas dalam bab 15 ke seluruh proses produksi. Sasaran Lean Manufacturing adalah meminimalkan atau menghilangkan persediaan bahan baku, pekerjaan dalam proses, dan barang jadi, yang mana Lean Manufacturing sering disebut sebagai pull manufacturing karena barang diproduksi sebagai respon terhadap permintaan pelanggan. Sistem manufaktur merencanakan produksi terlebih dahulu, namun perbedaannya terletak pada lamanya cakrawala perencanaan, di mana sistem RMRP2 dapat mengembangkan rencana produksi hingga 12 bulan sebelumnya, sedangkan sistem Lean Manufacturing menggunakan cakrawala perencanaan yang jauh lebih pendek. Jika permintaan untuk produk perusahaan dapat diprediksi dan produk tersebut memiliki siklus hidup yang panjang, maka pendekatan MRP2 dapat dibenarkan. Sebaliknya, pendekatan Lean Manufacturing lebih tepat jika produk perusahaan dicirikan oleh siklus hidup yang pendek dan permintaan yang tidak dapat diprediksi.
Nah, selanjutnya yaitu planning and schedule, yang merupakan langkah kedua dalam siklus produksi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek sambil meminimalkan persediaan bahan baku dan barang jadi. Terdapat tiga langkah di dalam planning and schedule ini. Yang pertama, production planning methods, yang kedua, key documents and forms, dan yang ketiga yaitu threats and control method. Dan step yang terakhir yaitu threats and controls, yang di mana ancaman dan kontrol dalam perencanaan produksi ini mencakup risiko kelebihan atau kekurangan produksi. Kelebihan produksi menghasilkan persediaan berlebih yang dapat menyebabkan masalah arus kas dan risiko barang kadaluarsa atau rusak. Bila kekurangan produksi mengakibatkan hilangnya penjualan dan ketidakpuasan pelanggan. Nah, untuk kontrolnya yaitu sistem perencanaan produksi, analisis perkiraan penjualan yang akurat, pemeriksaan stok inventaris, dan otorisasi pesanan produk membantu mengurangi risiko ini. Yang selanjutnya adalah operasi produk. Nah, langkah ketiga dalam siklus produksi adalah pembuatan produk yang sebenarnya. Nah, cara pelaksanaan aktivitas ini sangat bervariasi di setiap perusahaan. Nah, penggunaan berbagai bentuk teknologi atau teknologi informasi dalam proses produksi seperti robot, kemudian mesin, kemudian ada komputer disebut dengan manufaktur terintegrasi komputer atau CIM. Nah, CIM ini dapat mempengaruhi proses produksi secara signifikan. Selanjutnya ada ancaman dan pengendalian dalam operasi produksi. Yang pertama adalah pencurian inventaris dan juga aset tetap. Nah, merupakan masalah yaitu hilangnya aset, pencurian. Hal itu mengakibatkan saldo aset yang terlalu tinggi yang dapat menyebabkan analisis kinerja keuangan yang keliru dan kurangnya produksi. Kemudian ada pun untuk mengurangi resiko tersebut yaitu akses fisik ke inventaris harus dibatasi dan semua pergerakan internal harus didokumentasikan, dan dengan demikian permintaan materai harus digunakan untuk mengotorisasi pelepasan bahan baku ke produksi. Nah, kemudian juga ada pemisahan tugas yang tepat, penting untuk menjaga persediaan. Menjaga penyimpanan fisik bahan baku dan persediaan barang jadi merupakan tanggung jawab Departemen Penyimpanan Persediaan. Nah, kepala departemen atau pabrik memiliki tanggung jawab utama untuk persediaan barang dalam proses. Nah, adapun kontrol serupa diperlukan untuk menjaga aset tetap, yaitu pertama, semua aset tetap harus diidentifikasi dan dicatat sehingga manajer dapat diberi tanggung jawab dan akuntabilitas atas aset tetap yang berada dalam kendali mereka. Yang selanjutnya adapun ancaman lain bagi operasi produksi yaitu kinerja yang buruk. Nah, adapun untuk mengurangi resiko ini dapat dilakukan dengan cara pelatihan bagi karyawan. Selain itu juga ada ancaman lain yang terkait dengan siklus produksi yaitu investasi yang kurang optimal pada aset tetap. Nah, investasi yang berlebihan pada aset tetap ini dapat menciptakan biaya yang berlebihan. Investasi yang kurang dapat mengganggu produktivitas. Nah, kedua masalah tersebut ini mengurangi profitabilitas. Dengan demikian, otorisasi yang tepat atas transaksi aset tetap itu sangatlah penting. Nah, kemudian ada juga ancaman lain yaitu bahwa baik persediaan maupun aset tetap ini rentan terhadap kerugian atas kebakaran atau bencana alam lainnya. Nah, pengamanan fisik seperti sistem pencegahan kebakaran dirancang untuk mencegah bencana tersebut. Namun, karena pengendalian preventif tidak 100% efektif, organisasi juga perlu membeli asuransi yang memadai untuk menanggung jawabi kerugian tersebut dan menyediakan penggantian aset tersebut. Nah, ada kekhawatiran selanjutnya yaitu terkait dengan gangguan dari aktivitas produksi atau terganggunya aktivitas produksi. Nah,
Aktivitas produksi juga dapat terganggu oleh serangan cyber yang mengeksploitasi kelemahan keamanan dalam industri Internet of Things. Nah, serangan cyber ini dapat menghancurkan peralatan manufaktur. Akibatnya, berbagai kontrol akses logis dan jaringan yang dijelaskan dalam bab 11 perlu diperluas ke jaringan siklus produksi. Yang selanjutnya adalah akuntansi biaya. Nah, langkah terakhir dalam siklus produksi adalah akuntansi biaya. Adapun 3 tujuan utama sistem akuntansi biaya adalah yang pertama menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan juga evaluasi kinerja operasi produksi. Yang kedua yaitu menyediakan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam penetapan harga dan keputusan bauran produk. Kemudian yang ketiga ada mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, untuk berhasil mencapai tujuan tersebut, sistem akuntansi biaya harus dirancang untuk mengumpulkan data real-time tentang kinerja kegiatan produksi sehingga manajemen dapat membuat keputusan tepat waktu. Lalu ada cost accounting bagian proses. Nah, proses costing atau biaya proses ini menetapkan biaya untuk setiap proses atau pusat kerja dalam siklus produksi dan kemudian digunakan untuk menghitung biaya rata-rata untuk semua unit yang diproduksi. Perhitungan biaya proses digunakan ketika barang atau jasa serupa diproduksi dalam jumlah yang besar dan unit-unit terpisah tidak dapat diidentifikasi dengan mudah. Nah, sekarang mari kita periksa bagaimana data tentang bahan baku yang digunakan, jam kerja yang dikeluarkan, operasi mesin yang dilakukan, dan juga biaya overhead produksi dikumpulkan. Yang pertama yaitu ada data penggunaan bahan baku. Nah, saat produksi dimulai, penerbitan permintaan material memicu debit ke pekerjaan dalam proses untuk bahan baku yang dikirim ke produksi. Jika bahan tambahan dibutuhkan, debit lain dibuat ke pekerjaan dalam proses. Nah, sebaliknya pekerjaan dalam proses ini dikreditkan untuk bahan baku apapun yang tidak digunakan dan akan dikembalikan ke inventaris. Banyak bahan baku dapat dilacak dengan kode batang dan juga tag RFID. Nah, namun data tentang beberapa jenis inventaris ini seperti cairan dan gas masih harus dicatat secara manual. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, pada masa lalu, AOE atau AOE dan produsen lain menggunakan dokumen kertas yang disebut dengan tiket waktu kerja untuk mengumpulkan data tentang aktivitas tenaga kerja. Nah, dokumen ini mencatat jumlah waktu yang dihabiskan pekerja untuk setiap pekerjaan yang ditugaskan. Nah, untuk sekarang, di masa sekarang ini, pekerja cukup memasukkan data ini menggunakan terminal daring di setiap stasiun kerja pabrik untuk lebih meningkatkan efisiensi proses ini. AOE mempertimbangkan untuk beralih ke kartu identitas berkode yang akan dijalankan pekerja melalui pembaca lencana atau pemindai kode batang saat mereka mulai dan menyelesaikan tugas apapun. Nah, penghematan waktu yang terkait dengan penggunaan kode batang tersebut ditujukan untuk mengotomatisasikan pengumpulan data agar dapat menjadi lebih signifikan. Yang selanjutnya adalah penggunaan mesin dan peralatan. Nah, seiring dengan penerapan CIM oleh perusahaan untuk mengotomatisasikan proses produksi, semakin banyak biaya produk yang berkaitan dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Nah, data tentang penggunaan mesin dan peralatan dikumpulkan di setiap langkah dalam proses produksi seringkali bersamaan dengan data tentang biaya tenaga kerja. Nah, hal ini membatasi kemampuan untuk mendesain ulang tata letak lantai pabrik dengan cepat dan mudah guna meningkatkan efisiensi produk. Akibatnya, banyak perusahaan manufaktur mengganti sambungan kabel dengan teknologi nirlaba. Nah, dengan demikian, mereka dapat menggunakan perangkat lunak simulasi 3D baru untuk mengevaluasi efek modifikasi tata letak pabrik dan alur kerja, serta menerapkan perubahan yang bermanfaat dengan mudah dan juga cepat. Dan yang terakhir ini ada biaya overhead produksi. Nah, biaya manufaktur yang secara ekonomi tidak layak untuk dilacak secara langsung ke pekerjaan atau proses tertentu dianggap sebagai biaya overhead manufaktur. Contohnya air, listrik, utilitas lainnya, perlengkapan lain-lain, sewa asuransi, dan juga lainnya. Nah, sebagian besar biaya ini dikumpulkan oleh sistem informasi siklus pengeluaran, kecuali gaji pengawas yang diproses oleh sistem informasi siklus sumber daya manusia.
Nah, akuntan dapat memainkan peran kunci dalam mengendalikan biaya overhead dengan menilai secara cermat bagaimana perubahan dalam bauran produk mempengaruhi total biaya overhead manufaktur. Baik, selanjutnya di sini ada threats and control. Jadi seperti yang diilustrasikan dalam kasus AOA, data biaya yang tidak akurat ini dapat mengurangi efektivitas penjadwalan produksi dan melemahkan kemampuan manajemen untuk memantau dan mengendalikan operasi manufaktur. Misalnya, data biaya yang tidak akurat dapat mengakibatkan dalam keputusan yang tidak tepat tentang produk mana yang akan dibuat dan cara menetapkan harga jual pada saat ini. Nah, kesalahan dalam catatan inventaris ini dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan produksi barang. Nah, lalu selanjutnya di sini ada pengendalian yang lebih baik dengan sistem biaya berbasis aktivitas. Nah, jadi sistem biaya tradisional ini menggunakan basis yang digerakkan oleh volume seperti tenaga kerja langsung atau jam mesin untuk menerapkan biaya overhead pada produk. Nah, namun banyak biaya overhead ini tidak berubah secara langsung dengan volume produksi, sehingga biaya penyiapan dan penanganan material misalnya berubah dengan jumlah batch yang berbeda yang dijalankan, bukan dengan jumlah biaya total unit yang telah diproduksi. Nah, dengan demikian, mengalokasikan jenis biaya overhead ini ke produk berdasarkan volume output ini dapat melebihkan biaya produk yang diproduksi dalam jumlah besar. Hal ini juga mengecilkan biaya produk yang diproduksi dalam batch kecil. Selain itu, sistem penghitungan biaya berbasis aktivitas ini berbeda dari sistem akuntansi biaya konvensional dalam 3 hal penting. Yang pertama, yaitu menggunakan kemajuan dalam IT untuk melacak proporsi biaya overhead yang lebih besar ke produk. Misalnya, teknologi RFID dan kode batang memudahkan pelacakan jumlah pasti produk. Lalu yang kedua, menggunakan lebih banyak kumpulan biaya untuk mengakumulasikan biaya tidak langsung atau overhead produksi. Sementara sebagian besar sistem biaya tradisional ini menggabungkan semua biaya overhead. Sistem biaya berbasis aktivitas membedakan 3 kategori overhead yang terpisah, yaitu yang pertama, biaya overhead terkait batch. Lalu yang kedua ada biaya overhead terkait produk, dan yang terakhir ada biaya overhead terkait perusahaan. Nah, lalu selanjutnya, yang ketiga, yaitu berusaha merasionalisasi alokasi overhead ke produk dengan mengidentifikasi pemicu biaya. Nah, pemicu biaya ini adalah segala sesuatu yang memiliki hubungan sebab akibat pada mesin. Misalnya, jumlah pesanan pembelian yang diproses merupakan salah satu pemicu biaya departemen pembelian, yaitu total biaya pemrosesan pesanan pembelian. Misalnya, gaji departemen pembelian, ongkos kirim, itu dapat bervariasi secara langsung dengan jumlah pesanan pembelian yang diproses. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.